Salam sehat sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam sapaan pastoral Ministerium GKJ Klasis Jakarta bagian Barat. Pada kesempatan kali ini saya hendak mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kita bersama-sama merenungkan atau merefleksikan kehidupan di alam revolusi industri 4.0 yang memanfaatkan teknologi cyber dan internet sehingga terciptalah dunia virtual. Kita sudah ada di dalamnya dan sebagian dari kita mungkin sudah mulai menggunakannya. Misalnya ada kecerdasan buatan yang kita pakai saat kita hendak memilih rute perjalanan. Kita cukup buka aplikasi Google Map. Lalu dalam hitungan detik, aplikasi ini mampu menunjukkan rute tercepat yang bebas dari kemacetan. Sepintas kita melihat bahwa perkembangan teknologi ini cukup membantu dan sangat memudahkan kehidupan manusia. Dan memang, sejak menyeruaknya revolusi industri yang pertama, penemuan alat tenun mekanis di tahun 1784, lalu kemudian produksi massal dengan berdasarkan pembagian kerja di awal abad 20, lalu sistem komputerisasi di awal 1970 hingga sekarang berbasis digital, selalu ada klaim besar atau ada janji besar bahwa semua kemajuan ini demi mendatangkan kesejahteraan manusia, demi mendatangkan kesetaraan, demi mewujudkan keadilan. Nanti akan ada peluang yang terbuka lebar-lebar sehingga semua orang merasa setara, merasa adil dan kemudian bisa meraih kesejahteraan. Ini janji atau klaim besarnya. Dan disinilah tepat kita mencoba untuk merefleksikan lebih mendalam bahwa sejak revolusi industri yang pertama memang terciptanya mesin-mesin di satu sisi mempermudah kerja manusia, tetapi di sisi yang lain malah meminggirkan orang-orang yang mengais rezeki dengan menjual tenaganya. Begitupun saat ini, digitalisasi. Misalnya kita lakukan ibadah online, entah taping atau live streaming yang kita lakukan selama masa pandemi ini. Paling tidak, ada kelompok orang-orang yang termarginalkan. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak punya perangkat teknologinya atau tidak punya device-nya. Yang kedua, punya device-nya tetapi tidak tahu cara menggunakannya alias gaptek. Yang ketiga, punya device-nya, tahu menggunakan teknologinya tetapi tidak punya kuota internet. Ya sama aja bohong kan, juga nggak kepake juga. Ada orang-orang yang termarginalkan dari perkembangan revolusi industri. Di sini saya bukan anti terhadap teknologi. Saya bukan anti terhadap revolusi industri. Tetapi saya hanya hendak mengajak kita semua untuk kita mencoba merefleksikan gerak dunia dengan lebih mendalam. Saya bukan anti terhadap teknologi sebab mau tidak mau kita sudah bergerak ke arah sana. Tetapi yang mau saya ajak adalah bagaimana kita merefleksikan bahwa sejak revolusi industri yang pertama hingga saat ini 4.0, selalu manusia yang dijadikan titik tolaknya. Di mana seolah-olah alam semesta dan segala isinya itu baru memiliki makna atau baru berarti kalau manusia membutuhkannya, kalau manusia menginginkannya, kalau manusia memikirkannya. Segala aspek dari kehidupan ini seolah-olah hanya ditentukan dari cara berpikir manusia. Dan patut kita sadari bahwa selama ini kita tidak terlalu peduli dengan keberadaan makhluk hidup lainnya. Sudah berabad-abad manusia menjadikan dirinya pusat dari alam semesta. Hingga kemudian saat alam sudah rusak dan mengganggu keberlangsungan hidup manusia, kita baru sadar ada sisi negatif
dari laju perkembangan revolusi industri. Nah, barangkali sekaranglah waktunya bagi kita untuk kembali memusatkan segala aspek kehidupan ini pada Tuhan. Kita bukan pemilik alam semesta ini, melainkan kita ada begitu saja di dalamnya. Alam semesta dan kita yang berada di dalamnya sama-sama ciptaan. Maka kita perlu kembali kepada Tuhan, sebagaimana yang dihimbau dalam nasihat kuno yang terdapat di dalam Amsal 16 ayat 1 sampai 3. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita selalu mengingat Tuhan dalam setiap gerak dan perubahan yang kita lakukan, sehingga laju kita tidak malah membuat yang lain tersingkirkan. Amin.